1. Mengungkap fakta di balik asam urat, genetika versus gaya hidup. 2. Asam urat, fakta genetik di balik penyakit sendi. 1. Mengungkap fakta di balik asam urat, genetika versus gaya hidup. Pernahkah Anda mendengar bahwa asam urat hanya disebabkan oleh kebiasaan makan jeroan atau pola makan yang buruk? Banyak orang percaya mitos ini, namun faktanya, ilmuwan baru saja mengungkap sesuatu yang bisa mengubah cara kita memandang penyakit ini. Ternyata, faktor genetik memiliki peran jauh lebih besar daripada yang selama ini kita kira. Penelitian internasional terbaru yang melibatkan data genetik dari 2,6 juta individu di 13 kelompok data DNA berbeda, berhasil mengidentifikasi 120.295 orang yang mengalami asam urat. Studi ini, yang dilaporkan oleh Science Direct, membandingkan kode genetik antara mereka yang menderita asam urat dan yang tidak. Hasilnya, para peneliti menemukan 377 wilayah DNA yang memiliki variasi khusus terkait asam urat, dan menariknya, 149 di antaranya belum pernah dikaitkan dengan penyakit ini sebelumnya. Tapi disinilah letak kontroversinya. Selama ini, masyarakat cenderung menyalahkan gaya hidup atau pola makan sebagai penyebab utama asam urat. Namun, temuan ini justru menegaskan bahwa genetik adalah faktor dominan yang menentukan apakah seseorang akan mengalami asam urat atau tidak. Meski demikian, faktor lingkungan dan kebiasaan hidup tetap berperan, namun pengaruhnya ternyata tidak sebesar yang dibayangkan. Menurut Tony Merriman, seorang ahli epidemiologi dari University of Otago, Selandia Baru, GOUT atau asam urat adalah penyakit kronis yang sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, bukan semata-mata akibat kesalahan penderitanya. Sudah saatnya kita mematahkan mitos bahwa asam urat hanya disebabkan oleh gaya hidup atau pola makan. Asam urat sendiri terjadi ketika kadar asam urat dalam darah meningkat, lalu membentuk kristal tajam di persendian. Ketika sistem imun tubuh bereaksi terhadap kristal ini, muncullah rasa nyeri dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Para peneliti menegaskan, genetik memengaruhi hampir semua tahapan proses ini, mulai dari kecenderungan sistem imun menyerang kristal, hingga cara tubuh mengelola asam urat. Dan ini bagian yang sering terlewatkan banyak orang, asam urat memang bisa kambuh dan mereda, namun pengobatan yang tepat sangat tersedia. Sayangnya, mitos yang beredar membuat banyak penderita merasa malu dan enggan mencari pertolongan medis. Akibatnya, mereka memilih menahan sakit dalam diam, padahal ada obat yang bisa menurunkan kadar asam urat dan mencegah serangan nyeri di masa depan. Mitos yang sudah mengakar ini membuat banyak penderita asam urat merasa malu, sehingga mereka enggan berkonsultasi ke dokter dan akhirnya tidak mendapatkan pengobatan yang seharusnya bisa mencegah rasa sakit mereka, tambah Merriman. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju bahwa faktor genetik lebih penting daripada pola makan dalam kasus asam urat? Atau Anda masih percaya bahwa gaya hidup adalah penyebab utamanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Siapa tahu, pengalaman Anda bisa membantu orang lain yang sedang berjuang melawan asam urat. 2. Asam urat, fakta genetik di balik penyakit sendi. Tahukah Anda bahwa asam urat tinggi seringkali disalahpahami sebagai akibat dari konsumsi jeroan? Namun, sebuah penelitian terbaru mengungkap fakta yang mengejutkan. Jakarta, CNBC Indonesia, asam urat atau GOUT adalah kondisi yang terjadi ketika purin, zat yang ditemukan dalam banyak makanan, dipecah dan kemudian dikeluarkan melalui urin dan feses. Penyakit ini menyebabkan nyeri sendi yang sangat hebat, disertai dengan kemerahan, pembengkakan, dan sensasi panas karena adanya penumpukan kristal asam urat di dalam sendi. Meskipun asam urat sering kali muncul di jempol kaki, ia juga bisa mempengaruhi sendi lain seperti jari kaki, lutut, dan pergelangan kaki.
Sebuah studi internasional yang melibatkan analisis data genetik dari 2,6 juta orang dari 13 kelompok data DNA berbeda, termasuk 120.295 orang dengan asam urat, menemukan bahwa faktor genetik memiliki peran lebih dominan dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya dalam memicu peradangan sendi ini. Para peneliti menemukan bahwa meskipun gaya hidup dan faktor lingkungan tetap berpengaruh, genetika adalah faktor utama yang menentukan seseorang berisiko tinggi terkena asam urat. Tony Merriman, seorang epidemiolog dari Universitas Otago di Selandia Baru, menekankan bahwa asam urat adalah penyakit kronis dengan dasar genetik yang kuat dan bukan semata-mata kesalahan penderita. Ia juga menambahkan bahwa mitos yang beredar luas tentang penyebab asam urat perlu dihilangkan karena dapat menimbulkan rasa malu dan mencegah penderita dari mencari pengobatan yang efektif. Asam urat terjadi ketika kadar dalam darah menjadi sangat tinggi, sehingga membentuk kristal tajam yang seperti jarum di persendian. Ketika sistem imun tubuh mulai menyerang kristal ini, timbullah rasa sakit dan ketidaknyamanan yang signifikan. Genetika tidak hanya mempengaruhi pembentukan kristal, tetapi juga seberapa agresif sistem kekebalan tubuh dalam menyerang kristal tersebut. Namun, disinilah kontroversinya muncul. Apakah benar bahwa dengan mengelola faktor genetik kita bisa mengurangi risiko asam urat? Dan ini adalah bagian yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Mari kita diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Apakah Anda setuju atau tidak dengan temuan ini? Bagaimana pengalaman Anda menghadapi asam urat? Sampaikan pendapat Anda.